warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Maulana dengan NIM 857283875, Prodi PGSD UT Serang. Saya di sini akan menjelaskan tugas yang diberikan, yaitu tentang filsafat. Nomor 1, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmian serta nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai dasar berpikir kritis dalam pendidikan. Filsafat ilmu membantu memastikan bahwa pendidikan tidak hanya sekedar kegiatan mengajar, tetapi benar-benar menjadi ilmu yang memiliki tujuan, metode, dan nilai yang jelas. A. Mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjawab pertanyaan. Pertama, apa hakikat pendidikan? 2. Mengapa pendidikan penting bagi manusia? 3. Apa tujuan utama pendidikan? Dengan adanya filsafat ilmu pendidikan, dipahami bukan hanya untuk transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan dan moral peserta didik garis miring karakter. 2. Epistemologi atau cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi membahas tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dalam pendidikan. Halnya yang dianalisis. 1. Metode pembelajaran, sumber ilmu, idealitas pengetahuan, cara guru mengajar. Contohnya yaitu dengan metode diskusi, dianggap lebih efektif dibanding hafalan. Karena menurut saya, sifat aktif berpikir dan memahami materi itu dasar dari seorang manusia. Karena sifat manusia itu berpikir. Contohnya itu tadi, metode diskusi. Selain metode diskusi, itu bisa disebut juga musyawarah. Jadi epistemologi membantu menentukan cara belajar yang tepat. Yang ketiga, aksiologi atau nilai dan manfaat. Untuk apa ilmu pendidikan digunakan? Apa manfaat ilmu pendidikan? Dan aksiologi fokusnya pada nilai moral, etika, manfaat pendidikan masyarakat. Contohnya yaitu teknologi dalam pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kualitas belajar, bukan untuk plagiarisme atau menjiplak suatu karya orang dengan benar-benar jiplak, tidak dimodifikasi, atau penyebaran informasi palsu. Dengan 3 pendekatan tersebut, filsafat ilmu mampu membedah masalah pendidikan secara lengkap dan mendalam. 4. Pertanyaan nomor 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan, kurikulum merdeka menekankan bahwa 1. Pembelajaran suatu kebutuhan siswa. Yang kedua, pengembangan karakter, kreativitas, dan berpikir kritis. Hal ini dipengaruhi filsafat progresivisme yang memandang siswa sebagai pusat pembelajaran. Pendidikan karakter dimasukkan dalam kurikulum karena pendidikan tidak hanya mengejar aspek akademik, tetapi juga nilai moral, sosial, dan aktivitas. Contoh adanya belajar gotong royong, toleransi, dan kepedulian lingkungan di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, problem based learning, atau proyek praktik langsung, lebih ke praktek intinya. Dan tujuannya itu agar berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, aktif membangun pengetahuan sendiri, dan bagaimana anak ini mendapat tekanan, dan bagaimana anak ini berpikir ketika mendapatkan tekanan atau diusahakan. Contohnya yaitu, jika pendidikan hanya mengejar nilai ujian, maka filsafat ilmu mengingatkan bahwa begitu tujuan pendidikan juga mencakup pembentukan utama karakter, moral, etika peserta didik. B. Memperkuat keilmian pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjadi ilmu yang ilmiah melalui 1. Penguatan metode penelitian. 2. Pengujian proyek atau teori. 3. Berpikir logis dan sistematis. Pengembangan kurikulum berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan tidak berjalan berdasarkan asumsi semata atau berpikir secara logis saja, tetapi berpikir secara penelitian, bukti, dan berasal dari mana. Kesimpulannya yaitu, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan karena menjadi dasar untuk memahami hakikat metode dan nilai pendidikan. Filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap ilmiah, manusiawi, dan bermakna atau bermoral. Karena itu, filsafat ilmu disebut juga pisau analisis, siapa yang membangkang, dia yang berpikir. Dengan memahami filsafat ilmu pendidikan melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam praktiknya, filsafat ilmu terlibat dalam kebijakan pendidikan, kurikulum, maupun proses pembelajaran sehari-hari. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.